selamat datang di Story of Imakom. Di episode kali ini kita bakal ngobrol tentang topik yang cukup menarik nih dan mungkin agak berbeda dari sebelumnya, yaitu tentang mahasiswa yang tidak ikut KKN tapi tetap bisa mengabdi, teman-teman. Seperti kita tahu, KKN sering dianggap sebagai momen puncak perkuliahan, tempat mahasiswa turun langsung ke masyarakat. Tapi ternyata ada juga jalur yang seperti konversi KKN yang gak kalah bermakna nih teman-teman semua. Oke, mungkin kita perkenalan dulu nih kepada narasumber yang sudah kami datangkan untuk hari ini, teman-teman. Langsung saja, mungkin langsung bisa perkenalan diri Kak. Terima kasih untuk Rifandi atas sambutannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Nur Aziza. Saya dari program studi pendidikan komputer angkatan 2022. Oke, angkatan 2022 pendidikan komputer nih teman-teman. Cukup antik ya teman-teman ya. Dan juga kesibukannya Kakak sekarang itu apa sih setelah melaksanakan rangkaian KKN ini? Apakah hanya sekedar menjadi mahasiswa biasa atau gimana? Ya, siap ya, orang baru. Jadi kesibukan saya saat ini adalah menyusun skripsi dan saya lagi sibuk untuk membangun sebuah bisnis atau usaha. Apa itu Kak? Untuk sementara ini buket, tapi sebelumnya saya itu jualan makanan juga. Dan ya banyak yang saya jual. Oke, mungkin teman-teman yang penasaran buket apa yang dijualnya mungkin bisa pantengin aja sih IG-nya kakaknya. Nanti kita taruh di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke, sebelum itu nih, ini sebuah pembahasan yang menarik sih Kak sebenarnya. Karena kan KKN kan berkaitan dengan turun langsung dan mengabdi kepada masyarakat. Tapi ada istilahnya KKN jalur konversi. Di saat teman-teman yang lain itu lagi heboh mempersiapkan KKN apa segala macam. Terus di posisi itu kakak seperti apa pada waktu itu? Apakah ikut heboh juga kah? Atau hanya sekedar sudahlah kayak kaki aja gitu atau gimana? Kalau sebenarnya dikata heboh atau ikut heboh, sebenarnya saya lebih sibuk untuk mempersiapkan PLP dan AM, asisten mengajar. Untuk KKN sendiri, saya tidak merasa wah mau KKN nih, enggak. Karena memang dari awal tujuan saya konversi itu biar waktu saya itu banyak atau fleksibilitas saya enak lah gitu. Mau kemana aja gampang, mau ngurus ini itu gampang. Jadi bagi saya ini KKN reguler ya yang dimaksudnya. Jadi ya itu, saya tidak ada rasa spesial atau menunggu momen ini. Oke, berarti dari konversi yang didapatkan itu ada waktu lah yang banyak gitu ya untuk entah melakukan kegiatan apa gitu kan Kak. Benar. Oke, mungkin kita bisa masuk ke segmen kedua pada podcast pada hari ini terkait dari ini sebuah pertanyaan sih Kak yang bisa dibilang. Pertama-tama biar makin paham nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan konversi KKN itu dan sistemnya gimana bisa dibanding dengan KKN reguler? Karena banyak nih orang teman-teman dari Pendikom sendiri atau di luar dari program studi Pendikom yang masih belum mengetahui KKN konversi KKN itu seperti apa dan bedanya dengan KKN reguler itu apa? Jadi untuk konversi sendiri, yaitu konversi KKN itu sama, tetap mengabdi kepada masyarakat, hanya saja mengikuti kegiatan seperti magang, PKL itu dan kegiatan lainnya yang bisa dikonversi SKS gitu. Dan untuk KKN reguler kan itu mengikuti tanggal atau kalendernya akademik yang reguler ya. Otomatis kan kita KKN di semester 7 tapi ibarat kata kita bisa KKN dengan cepat gitu. Jadi konversi KKN itu bukan semerta-merta kita tidak mengabdi, kita tetap mengabdi tetapi pada jalur lain, tidak KKN yang reguler yang diselenggarakan oleh fakultas. Mungkin gini analoginya itu, mungkin contohnya kakak dapat konversi KKN di semester 5. Iya. Berarti kakak ngelakuin itu di semester 5 dan di saat semester 7 KKN yang lain lagi sibuk, kakak lagi santai aja ngurus yang lain gitu. Ngurus yang lebih fokus ke PLP dan AM tadi. PLP sama AM lagi. Paham. Jadi gitu teman-teman, berarti maksudnya dari konversi KKN tersebut. Oke.
waktu mutusin buat konversi pasti ada pertimbangan kan? Ya mungkin agak momen apa ya? Ada momen kah di mana sempat takut kehilangan pengalaman KKN atau sudah biarkan aja gitu? Atau bagaimana? Jadi gini, sebenarnya saya bisa konversi KKN itu secara tidak sengaja. Secara tidak sengaja. Kenapa itu kok bisa secara tidak sengaja? Ini sangat-sangat ini ya, karena biasanya kalau orang mau ngambil konversi KKN pasti bakal mempersiapkan hal yang mau disiapkan dari awal kan? Nah, ini kok bisa ketidaksengajaan itu gimana Jadi, tuh? pertama terima kasih untuk Bu Dewi dan Pak Raffi karena sudah mempercayakan saya di mana kegiatan ini sebenarnya kakak tingkat kita Pendikom itu yang melakukan, tetapi beliau berhalangan sehingga harus digantikan. Dan Pak Raffi dan Bu Dewi mempercayai saya untuk menggantikan cutting tersebut. Dan waktu saya masuk itu sebulan setelah program ini berjalan, sekitar awal atau pertengahan Mei lah. Sedangkan awal kegiatan ini dilakukan di tanggal 27 April. Jadi secara tidak langsung saya masuk saat pendanaannya selesai. Jadi alhamdulillah waktu saya masuk sudah dipastikan saya bisa konversi KKN. Jadi secara tidak langsung kan? Jadi betul-betul secara tidak langsung ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Jadi hal-hal yang tak kita duga itu biasanya bisa menjadi sebuah rezeki buat kita teman-teman. Nah ini salah satu momen yang sangat-sangat brilian lah ya. Ya. Kalau ditanya nih, kalau misalkan sempat nggak takut buat kehilangan momen KKN? Menurut saya yang dari awal saya dengar juga terkait KKN dengan kating-kating lain, menurut saya jauh lebih momennya tuh jauh lebih dapat ketika kita mengikuti PKMPM. Bukan berarti KKN reguler itu buruk, bukan. Tetapi waktu saya mengikuti program ini, saya terjun langsung ke masyarakat. Kalau di FKIP kan kita sebatas di pendidikan, ranah pendidikan, instansi atau sekolah-sekolah, betul kan? Tapi dengan PKMPM kita tuh terjun langsung ke masyarakat, ke desa, bahkan kita bisa meningkatkan pariwisata mereka atau ekonomi mereka gitu. Jadi dengan yang selama ini juga sudah saya jalani, justru lebih bermakna ketika saya mengikuti PKMPM. PM ya? Ya, PKMPM, program waktu untuk konversi ini. Itu salah satu jawaban yang sangat menarik sih ya dari Kak Najwa ini. Oke, mungkin masuk ke ini apa sih namanya? Pertanyaan selanjutnya ini lebih mengarah ke jujur sih. Kalau boleh jujur nih, pernah nggak sih merasa iri sama teman-teman yang ikut KKN reguler? Karena kan kita lihat ya, orang persiapan KKN reguler itu kan ada tuh persiapan kayak mau beli rompi, baju apa segala macam. Ada nggak rasa iri pada melihat teman-teman seperti itu? Alhamdulillah kalau untuk iri itu tidak ada. Karena teman-teman KKN saya juga pernah untuk ngajak buat rumpi KKN sama lannya. Jadi aman aja sih, cuman memang sayanya yang karena saya tidak KKN, jadi saya mengurangi untuk mengurangi biaya pengeluaran. Nah itu indahnya untuk konversi KKN. Indahnya untuk konversi KKN teman-teman. Kalau untuk iri tidak ada, tetapi hanya saya rasa pengen dekat dengan mereka itu kuat. Tapi karena adanya konversi ini, saya merasa tidak enak ya untuk mau mulai pembicaraan atau ikut pembicaraan mereka, karena pastinya mereka kan berbicara lingkup proker mereka itu sendiri. Mengenai dari KKN reguler dan juga apa namanya konveksi ya? Konversi. Kalau konveksi saya buat baju. Oh iya maaf Pak. Berarti konversi ya berarti ya. Mengenai daripada hal itu, ada nggak sih rasa di mana kita itu kan konversi KKN, otomatis pasti bakal ada rasa tersendiri, entah itu dikucilkan atau gimana. Apakah ada hal-hal seperti itu di dalam ruang lingkup seperti itu? Jadi sebenarnya kalau dikucilkan itu tuh tergantung
kitanya gimana cara menanggapi. Karena kalau kita juga nggak dianggap kan ngerasa dikucilkan juga. Iya. Itu memang pemikiran kita sendiri gimana cara untuk untuk melihat apakah ini kita dikucilkan atau tidak. Cuman sejauh ini bukan dikucilkan, tapi lebih ya karena tadi ada perbedaan. Agak sulit untuk dekat lah karena pembahasan kita berbeda gitu. Jadi untuk tips juga sih buat kalian yang mau konversi, usahakan dulu diri kalian itu tuh kuat mental, terus juga diri kalian itu tuh mampu untuk bersosialisasi dengan baik. Karena kalau misalkan kalian tidak mampu untuk bersosialisasi dengan baik, kalian juga tidak bisa menempatkan diri dengan baik, percayalah kalian cuma sendiri di sana. Luar biasa. Berarti secara tidak langsung lebih baik ikut KKN reguler, teman-teman. Lebih baik ikut KKN reguler. Sebenarnya ada kelebihannya kalau konversi. Yaitu kalian tuh bisa fokus sama apa yang kalian kerjakan. Betul. Mau di kampus, karena ada beberapa prodi atau bahkan fakultas yang kita masih diadakan mata kuliah. Itu ditakutkannya akan mengganggu proses KKN atau PLP kita. Mungkin itu bisa menjadi sebuah pertimbangan buat teman-teman bahwa bisa memilih konversi dan juga KKN reguler, teman-teman. Tergantung dari kapasitasnya kita masing-masing kan. Jangan hanya melihat probability-nya atau keunggulannya aja, tetapi melihat dari kesanggupannya kita seperti apa. Oke, ini kita sudah masuk ke segmen keempat nih Kak, mengenai dari sebuah pertanyaan nilai pengabdian dan juga makna pribadi. Kalau bicara soal pengabdian, banyak orang yang langsung mikirnya iya itu adalah KKN. Tapi bagaimana caranya untuk membuktikan bisa mengabdi tapi dengan lewat jalur lain? Nah, menurut kakak sendiri nih, apa arti mengabdi bagi mahasiswa itu? Karena kita lihat dari konteksnya kakak kan adalah konversi KKN. Dengan beda dengan KKN reguler, otomatis konotasinya kan berbeda ya. Pasti akan ada perbedaan di antara itu. Benar. Dan cara pengabdiannya pasti akan ada berbeda. Nah, bagaimana caranya kakak menjelaskan tentang apa yang kakak telah rasakan dengan perbedaan dengan orang lain itu? Kayak KKN reguler. Jadi ini kita berbicara untuk lingkup FKIP ya, lebih tepatnya FKIP. Jadi saya itu mengikuti program dari gagasan Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, yaitu PKMPM, Program Kreatif Mahasiswa Pengabdian Masyarakat. Itu saya mengikuti kegiatan tersebut selama 3 bulan lebih untuk mengkonversi kegiatan KKN reguler tadi. Selama saya mengikuti kegiatan tersebut, dengan saya observasi waktu ikut, bahkan saya ikut melaksanakan proker teman-teman saya KKN reguler, itu sangat jauh berbeda. Dimana kalau PKMPM itu kita terjun langsung kepada masyarakat, lingkupnya betul-betul luas, lebih luas. Itu yang PKMPM. Sedangkan untuk sekolah itu hanya instansi pendidikan saja, hanya satu sekolah. Dan kalau bisa dikira-kira juga masih besaran yang PKMPM. Untuk populasinya. Jadi di situ sudah jauh berbeda, bahkan di populasinya sudah jauh berbeda. Lalu untuk kegiatannya juga sangat berbeda. Apa itu? Kok bisa dijelasin salah satunya? Kalau di PKMPM itu kan kita meningkatkan pariwisata ya, di wisata Bukit Steling ya? Mana tuh? Di Bukit Steling yang di Kampung Buton. Oh, kayaknya pernah dengar. Kan ada Bukit Selili, ada Bukit Steling. Coba main-main ke sana. Oh iya. Di sana sudah ada toilet. Oh, sudah ada. Sudah ada. Di atas bukit ada toilet loh. Oh, sebuah destinasi yang luar biasa ya. Apa namanya? Steling. Bukit Steling. Jadi mungkin teman-teman yang mau menikmati wisata yang ada di Samarinda bisa ke Bukit Steling ya, teman-temannya sudah ada WC soalnya di sana. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu lokasinya di mana, nanti bakal ditaruh kok link Google Maps-nya di sini. Oke, editor, siap. Gimana, Kak? Jadi kalau misalkan di PKMPM kita lebih ke masyarakat, sedangkan di
FKIP, KKN reguler FKIP itu di instansi pendidikan. Untuk programnya juga pasti untuk membantu sekolah, sama kayak masyarakat, membantu masyarakat juga. Cuman ya itu lingkupnya berbeda. Oke, berarti ada plus minusnya ya berarti. Iya. Oke, mengenai daripada hal itu mungkin teman-teman bisa mengkaji lagi kembali bahwasanya mau itu KKN reguler ataupun KKN konversi itu sebenarnya sama, cuman beda dengan keunggulannya aja. Tergantung dari teman-teman mau ngambilnya apa pastinya. Ya. Untuk mengabdi. Oke. Oh ya, untuk dari mengabdi. Mengabdi ya. Mengabdi itu sendiri sama dengan kayak kita menerapkan ilmu teknologi yang kita dapat di bangku perkuliahan. Kita menerapkan ke masyarakat agar memberikan benefit yang positif. Dan juga mengabdi itu tuh bukan hanya terpaku atau dia tuh hanya sekedar hanya KKN aja kita bisa mengabdi ke masyarakat. Tetapi makna mengabdi itu tidak terbatas. Oke, berarti luas nih. Luas banget. Luas banget nih berarti. Coba. Contohnya kayak Tridharma, perguruan tinggi yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Betul. Jadi makna mengabdi itu sendiri tidak terbatas bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa ya berarti. Oke, berarti kata mengabdi ini sebenarnya luas teman-teman. Belum bisa kita kontekskan bahwa satu ini, tapi banyak hal yang bisa kita sebutkan untuk dari satu kata mengabdi ini. Jadi tergantung dari teman-teman menilainya seperti apa ya teman-teman ya. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya adalah setelah melewati ini apa ya? Setelah melewati semua progres ini, kalau kakak refleksi sedikit, apakah merasa kehilangan momen tertentu nggak karena nggak ikut KKN reguler? Karena kan pasti bakal ada momen-momen di mana orang-orang KKN reguler dan mengharapkan ada terjadi di momen yang kakak rasakan saat itu. Cuman ternyata nggak ada gitu. Apakah ada nggak momen seperti itu? Ada, pastinya ada. Karena kan kita tidak mengikuti KKN dengan kelompok kita, teman-teman kita. Justru yang paling hilang itu adalah kebersamaan. Bukan kebersamaan merekanya, tapi kitanya dengan mereka. Kita ingin mengikuti mereka untuk misalkan rapat di kafe atau kemana gitu kan. Tapi tujuan kita konversi itu sedari awal apa? Misalkan untuk mengurangi biaya saat KKN, ngapain kita ikut ke kafe tersebut begitu. Tapi yang kita korbankan adalah kebersamaan. Akhirnya kita tidak terlalu dekat dengan teman-teman kelompok kita. Berarti itu ya, memang lebih untuk yang paling kelihatan kebersamaan itu sendiri. Ini sayang sekali nih kita sudah sampai ke ujung akhir nih. Kira-kira apakah kakak ada closing statement nih mengenai dari hal itu? Jadi untuk penguatan kita pada hari ini, bicara kita pada kali ini, yang pertama, kalau misalkan kalian ingin mengikuti kegiatan konversi ini harus dipikirkan 2 kali. Oke. Karena apa? Karena banyak hal-hal yang mungkin kalian akan lewatkan bersama tim kalian nantinya. Tetapi kelebihannya juga patut kita apresiasi. Betul. Karena kita bisa lebih bebas dan sebenarnya lebih ke kaliannya. Kalian itu gimana? Apakah kalian bisa menempatkan diri atau tidak dan bisa bersosialisasi atau tidak? Jika kalian memang cenderung orangnya introvert, lebih baik tidak mengikuti kegiatan konversi, mengikuti kegiatan KKN reguler. Kenapa? Karena biar kalian bisa bercengkrama dengan teman-teman nanti pada saat KKN reguler. Tapi kalau kalian cenderung orangnya yang riang, gembira, masa bodoh dan apa lain sebagainya, liar. Bukan saya ngomong. Iya. Itu boleh kalian ngambil konversi KKN karena menurut saya mahasiswa yang hebat bisa ngambil konversi KKN. Luar biasa. Seru banget ya obrolan hari ini. Jadi ternyata mengabdi itu nggak harus lewat satu jalur aja teman-teman semua. Kalau itu KKN, konversi, yang penting adalah niat dan dampak buat masyarakat. Kembali lagi buat masyarakat teman-teman. Kita itu adalah sebuah mahasiswa. Di saat kita sudah menggunakan alma mater, otomatis kita sudah punya
pedoman dan juga tanggung jawab, karena kita adalah rakyat, kembalikan kepada rakyat lagi. Maka daripada itu, terima kasih banyak Kak sudah berbagi cerita dan inspirasi pada hari ini. Buat teman-teman pendengar, semoga obrolan ini bisa membuka wawasan bahwa setiap mahasiswa punya cara untuk berkontribusi. Sampai jumpa di episode selanjutnya Story of Himakom, dan bye-bye. Dadah semua, terima kasih ya Pandi. Iya Kak.